Halo, apa kabar? Selamat datang di Finance Project. Kali ini kita akan review buku 7 Strategies for Wealth and Happiness, karya Jim Rohn. Buku ini merupakan panduan utama untuk meningkatkan kekayaan melalui disiplin diri, tindakan, dan sikap positif terhadap pekerjaan, uang, dan orang-orang di sekitar. Jika memiliki $1 juta, apa yang akan kamu lakukan dengannya? Memiliki uang sebanyak itu terdengar sangat menakjubkan dan dapat mengubah hidup, bukan? Nah, bagaimana jika kamu mendapatkan kekayaan seperti itu pada usia 31 tahun? Inilah yang dilakukan Jim Rohn, tetapi butuh usaha. Setelah merasa terjebak dalam pekerjaannya selama 6 tahun dengan gaji yang sama, dia bertemu mentornya, Earl Sof, dan semuanya mulai berubah. Dengan memfokuskan upayanya secara strategis dan mempraktikkan disiplin diri, Ron menjadi kaya di usia muda, dan kamu juga bisa melakukan yang sama. Jadi, ada 7 strategi dalam buku ini. Yang pertama, buka kunci kekuatan tujuan. Kedua, carilah ilmu. Ketiga, pelajari cara berubah. Keempat, kendalikan keuanganmu. Kelima, waktu utama. Keenam, kelilingi dirimu dengan pemenang. Dan ketujuh, pelajari seni hidup dengan baik. Ada 3 hal yang akan kita bahas dalam buku ini. Yang pertama, selalu lapar akan pengetahuan. Tempatkan dirimu untuk meningkatkan kekayaan dan pengetahuan. Biasakan berlatih belajar mandiri. Katakanlah kamu ingin menjadi seorang dokter. Kamu tidak akan mencoba operasi bypass 3 kali lipat tanpa pengalaman bertahun-tahun mempelajari jantung dan prosedur bedah, bukan? Lalu, mengapa kamu berharap menjadi sukses dan kaya tanpa mempelajari prinsip-prinsip keuangan? Tapi, kabar baiknya adalah kamu juga nggak perlu mengambil pinjaman besar dan menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan gelar untuk jenis pengetahuan yang kamu butuhkan. Untuk maju secara finansial, kamu perlu berlatih belajar mandiri. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah melaluinya dengan pengalaman. Segala sesuatu yang kamu lalui memiliki pelajaran, tetapi kamu perlu merenungkan setiap hari untuk menemukan ini. Memperhatikan apa yang berjalan dengan baik dan apa yang tidak akan membantu kamu memutuskan apa yang harus terus dilakukan dan tindakan yang harus dihentikan. Pilihan bagus lainnya adalah untuk mempelajari mandiri adalah mempelajari buku, video, dan seminar. Cari autobiografi orang-orang sukses atau buku panduan untuk konten terbaik yang meningkatkan kehidupan. Ron menyarankan agar kita belajar langsung dengan menghabiskan waktu bersama orang-orang kaya. Tawarkan untuk mengajak seorang makan siang di tempat yang kamu inginkan suatu hari nanti dan habiskan waktu itu untuk mengajukan pertanyaan kepada mereka. Jika mungkin hafal kebiasaan orang sukses, tapi mendengarkannya dari orang kaya sendiri adalah pengalaman yang sangat berbeda yang akan mengubah cara kamu melihat dunia. Menginvestasikan waktu dan uang yang dibutuhkan ini dan teknik-teknik lainnya akan memiliki efek jangka panjang untuk kebiasaan dalam hidup kamu. Kedua, miliki sikap yang baik tentang pajak dapat membantu kamu menarik kekayaan dan menggunakan aturan 70/30 memungkinkan kamu menyimpan kekayaan. Jika kamu seperti kebanyakan orang, gagasan tentang pajak membuat kamu ngeri. Hanya ada 2 hal yang pasti dalam hidup, kematian dan pajak. Kamu mungkin berkata tidak adil jika pemerintah mengambil uang kamu, bukan? Ini bukan cara Ron berpikir tentang masalah ini. Dia dulu memiliki mentalitas yang sama terhadap pajak ketika mentornya mengajarinya untuk memiliki sikap yang lebih baik. Lagi pula katanya, semakin baik sikap kamu tentang uang, semakin kamu tidak merasa frustasi dan lebih terkendali. Mulailah dengan melihat semua kebaikan yang dilakukan pajak. Kontribusi kamu membantu membuat masyarakat menjadi lebih baik lagi. Semua orang dengan membayar hal-hal seperti pertahanan, jalan, dan transportasi umum. Untuk mengelola uang dengan bijak,
Belanjakan 70% darinya untuk kebutuhan dan keinginan. Kemudian 30% sisanya menjadi 3 kategori dengan masing-masing 10% untuk sumbangan, tabungan, dan investasi. Sisihkan sedikit setiap bulan dan ini akan membuat dampak besar pada kekayaan dan kebahagiaanmu. Ketiga, jangan mentolerir orang yang menjatuhkan kamu dengan cara apapun. Fokuslah untuk habiskan waktu dengan orang-orang berkualitas. Teman memiliki pengaruh besar pada apa yang kamu lakukan. Orang-orang yang bergaul dengan kita mungkin buruk dengan uang dan menulari kita dengan cara ini. Lihatlah orang-orang yang paling sering menghabiskan waktu bersama kamu. Tanyakan pada diri pertanyaan-pertanyaan berikut tentang mereka. Siapa mereka? Apa pengaruh mereka terhadap saya? Apakah saya baik-baik saja dengan perkumpulan ini? Kamu mungkin menemukan bahwa temanmu memiliki pengaruh buruk. Dalam hal ini, mungkin sudah waktunya untuk membuat keputusan yang sulit dan menghilangkannya dari hidup. Jika ini tidak memungkinkan, kamu dapat membatasi waktu kamu dengan mereka sesingkat mungkin. Berbalik dari hubungan yang buruk juga tidak cukup. Agar benar-benar sukses, kamu harus melihat orang-orang yang kamu inginkan dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka. Jika kamu perlu menemukan orang-orang berkualitas tinggi, terlibatlah dalam komunitas atau forum ya. Ada kutipan menarik yang tidak asing dari penulis. Kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling banyak menghabiskan waktu bersamamu. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, comment, dan like.